Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 6 episode 3. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Di episode 3, scene awal memperlihatkan saat Dr. Linda tengah sibuk dengan skripsi kuliahnya yang berjudul Jurnal Lucifer. Di sini, Dr. Linda sangat gugup ketika Lucifer datang dan menanyakan apa yang Dr. Linda kerjakan. Dr. Linda berkata jika dia hanya membuat jurnal untuk kesibukan barunya. Lucifer lantas mengutarakan kedatangannya jika ide untuk membantu orang yang Lucifer tidak pedulikan jelas tidak berhasil. Karena hal itu Lucifer justru peduli kepada orang yang dia bantu. Dr. Linda pun berkata jika dia menemukan cara terbaik untuk jawaban Lucifer dengan melihat semua kejadian dari masa lalu Lucifer. Ucapan Dr. Linda ini membuat Lucifer teringat kasus pertama yang mempertemukan Lucifer dengan Chloe dan juga dengan Dr. Linda. Dr. Linda lalu meminta Lucifer menceritakan kasus tersebut secara singkat. Lucifer menceritakan jika kasus ini adalah kasus kematian di Layla, teman baik Lucifer yang dibunuh oleh produsernya sendiri bernama Jimmy. Akibat cerita masa lalu ini, Lucifer memiliki ide jika dia tidak harus membantu orang yang dia benci, melainkan harus membantu orang yang membenci dirinya, seperti Jimmy. Jimmy sendiri sangat benci dan takut kepada Lucifer karena Lucifer pernah memperlihatkan wajah iblis miliknya hingga membuat Jimmy masuk ke rumah sakit jiwa. Nampaknya apa yang dikatakan Dr. Linda mengenai masa lalu Lucifer sebenarnya bukan untuk membantu masalah Lucifer, melainkan demi kepentingan jurnal yang ditulis oleh Dr. Linda. Di kantor kepolisian, Lucifer menghampiri Ella yang tengah menatap katak dari akhir episode 2. Ella mengatakan kepada Lucifer jika sepertinya katak ini bukanlah katak sembarangan. Menurut Ella, katak ini berkaitan dengan sesuatu yang besar mengenai perubahan pikiran, tubuh, dan juga jiwa. Di sini ocehan Ella pun dipotong oleh Lucifer yang meminta bantuan Ella mengenai pelaku pembunuhan bernama Jimmy Barnes. Di Lux, awalnya Chloe datang untuk mengembalikan kalung milik Amenadiel kepada Lucifer. Namun di sini Chloe mengurungkan niatnya karena heran melihat Lucifer yang tengah bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Lucifer pun mengatakan jika dia baru saja menemui Dr. Linda dan Lucifer sadar jika dia mau menjadi Tuhan, maka Lucifer harus membantu orang yang membenci Lucifer. Dari sekian banyak orang, Lucifer memutuskan untuk membantu Jimmy Barnes. Chloe pun menegaskan apakah Jimmy yang dimaksud Lucifer adalah pelaku yang membunuh temannya dan juga orang yang gila setelah melihat wajah iblis Lucifer. Lucifer pun mengiyakan ucapan Chloe. Akan tetapi di sini Chloe berkata bukankah Jimmy sudah tewas setahun yang lalu di rumah sakit jiwa. Ternyata Lucifer sendiri sudah mengetahui hal itu dan memutuskan untuk ke neraka menemui Jimmy. Gilanya lagi di sini Chloe justru ingin ikut ke neraka dengan Lucifer. Jelas jika Lucifer tidak yakin mengenai hal itu karena Lucifer belum pernah membawa manusia pulang pergi dari bumi ke neraka, dari neraka ke bumi. Chloe pun berkata jika dirinya pasti akan baik-baik saja karena ada Lucifer dan juga kalung milik Amenadiel di tangan Chloe. Akhirnya Lucifer pun di sini bersedia mengajak Chloe ke neraka. Sesaat setelah Lucifer serta Chloe pergi, malaikat wanita di neraka tiba di Lux dengan Dan Espinosa. Lucunya lagi di sini Dan langsung berteriak jika ada malaikat gila yang ingin membunuh Lucifer. Malaikat wanita ini bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Dan. Dengan sangat yakin Dan pun berkata jika dia hanya memanfaatkan malaikat di hadapannya untuk membawa dirinya ke bumi. Setelah tiba di bumi, Dan akan kembali berpihak pada Lucifer. Bisa dibilang jika Dan berkhianat kepada malaikat wanita ini. Sayangnya di sini Dan baru menyadari jika dirinya ternyata dapat menembus semua benda hidup serta benda mati. Bisa dikatakan jika Dan saat ini adalah hantu gentayangan. Tiba di neraka, Chloe sangat takjub melihat tahta milik Lucifer yang berada di atas sana. Di sini Lucifer mengatakan jika setiap pintu ini menuju ke siksaan neraka setiap jiwa yang berbeda. Masalahnya, di sini Lucifer kesulitan menemukan pintu siksaan milik Jimmy. Di kantor kepolisian, Amenadiel bertemu dengan Officer Harris untuk melakukan pelatihan lapangan pertamanya. Di sini ternyata Ella dan Messi juga tengah melihat Amenadiel dari kejauhan. Ella berkata kepada Messi jika banyak polisi yang gagal saat pelatihan pertama dengan Officer Harris. Setelah mengelilingi neraka, akhirnya Lucifer menemukan pintu milik Jimmy dan mengajak Chloe masuk ke dalam. Sebelum masuk, Lucifer mengingatkan jika siksaan setiap jiwa berbeda-beda dan juga tidak terduga. Setelah masuk ke dalam, Lucifer dan Chloe justru berubah menjadi karakter kartun.
Walaupun mereka merasa aneh dengan siksaan Jimmy, mereka menyempatkan waktu untuk bermain bersama. Setelah selesai bermain, Lucifer sendiri merasa tidak asing dengan tempat tersebut. Ternyata ini adalah tempat saat Lucifer datang demi menginterogasi Jimmy di acara pernikahannya dengan wanita lain. Sayangnya, di sini Lucifer kesal karena melihat penggambaran dirinya yang seperti iblis menyeramkan. Saat Amenadiel menjalani pelatihan pertamanya dengan Opsir Harris, mereka mendapatkan panggilan jika terjadi aksi vandalisme. Betapa terkejutnya Amenadiel ketika melihat pelaku vandalisme adalah Maisie. Kembali pada Lucifer dan juga Chloe. Di sini mereka memutuskan untuk kembali melalui pintu sebelumnya. Namun sayangnya daun pintu tersebut sudah menghilang. Lucifer lantas mengupayakan segala cara untuk bisa kembali, namun semuanya sia-sia. Selain itu, Lucifer sendiri juga tidak bisa merasakan kekuatan yang biasanya dia gunakan untuk mengendalikan neraka. Bisa dibilang untuk saat ini mereka terjebak di siksaan neraka milik Jimmy. Saat sosok iblis Lucifer lewat di depan mereka, Chloe pun mengajak Lucifer untuk mengikuti siksaan apa lagi yang akan diterima oleh Jimmy. Di dalam mobil kepolisian, Maisie seolah tidak mengenal Amenadiel dan justru memuji Amenadiel jika dia terlihat kuat, gagah dan juga jago bertarung. Nampaknya di sini Maisie berusaha membantu Amenadiel melewati pelatihan tersebut. Sayangnya di sini Amenadiel justru berkata jika mereka sudah saling kenal. Amenadiel kemudian berkata jika apa yang dilakukan Maisie bukanlah masalah besar. Namun bagi Opsir Harris, kejahatan besar dimulai dari kejahatan kecil yang diabaikan. Tiba di penampungan wanita, Opsir Harris pun menurunkan Maisie untuk menjalani pembinaan. Kembali pada Lucifer dan juga Chloe. Di acara pernikahan Jimmy, Chloe dan Lucifer terlebih dulu harus menyingkirkan sosok iblis Lucifer sebelum menginterogasi Jimmy. Dan di sini terlihat jika hanya Chloe yang terlibat pertarungan, sedangkan Lucifer hanya bertugas menyemangati. Setelah selesai dengan pertarungan tersebut, Lucifer langsung meminta Jimmy menunjukkan siksaan Jimmy yang sebenarnya. Tiba-tiba di sini Lucifer dan Chloe kembali ke wujud semula di tahun 80-an. Deluxe dan masih tidak percaya jika dia tidak bisa menyentuh benda apapun. Selain itu, di sini Dan juga berkata jika malaikat di hadapannya ingin menyakiti ataupun membunuh Lucifer, maka sebenarnya hal itu justru akan menyakiti malaikat itu sendiri. Kembali pada Lucifer dan juga Chloe. Saat mereka mengikuti Jimmy yang masih muda masuk ke dalam toko, tiba-tiba di dalam kondisi berubah menjadi studio rekaman. Menurut Lucifer, hal ini lumrah terjadi karena siksaan neraka adalah gabungan dari semua mimpi buruk milik Jimmy. Di dalam studio tersebut terlihat jika Jimmy tengah dipecat oleh grup band yang bernama Wednesday Chill karena lagu milik Jimmy tidak ada yang spesial. Di sini sempat terlihat jika pria di hadapan Jimmy berubah menjadi wanita sembari berkata, "Kau hanya menghambatku." Scene pun berlanjut saat Jimmy memberitahu semua orang jika Wednesday Chill adalah grup band penipu yang mencuri lagu miliknya. Selanjutnya di sini Jimmy terlibat perdebatan dengan seorang wanita hingga membuat si wanita pergi meninggalkan Jimmy. Lucifer pun kemudian menegur Jimmy jika sebenarnya Jimmy sangat takut untuk ditinggalkan. Saat Lucifer menggunakan kekuatannya, Jimmy berkata jika dia tidak mau wanita tersebut pergi. Lucifer pun lantas meminta Jimmy untuk mengejarnya jika Jimmy tidak ingin ditinggalkan. Setelah Jimmy pergi, Chloe melihat sebuah pintu kamar dan saat Chloe membukanya, pintu tersebut mengarah kembali ke neraka. Chloe berasumsi jika mereka sudah berhasil membantu Jimmy. Namun Lucifer sendiri masih heran dengan sosok wanita misterius yang muncul di hadapan Jimmy saat dipecat. Selain itu, Lucifer juga belum tahu inti dari siksaan neraka milik Jimmy. Akhirnya Lucifer dan Chloe pun pergi dan tiba di sebuah kamar dengan Jimmy kecil yang tengah asik menonton film kartun. Lucifer pun yakin jika ini adalah inti dari siksaan Jimmy. Di sini tiba-tiba wanita yang muncul di hadapan Jimmy saat dipecat datang mencium Jimmy. Wanita ini ternyata adalah ibu dari Jimmy. Ibu Jimmy lantas meminta Jimmy untuk menonton kartun dan sang ibu akan pergi sebentar sembari membawa gitar. Akan tetapi Chloe dan Lucifer pun melihat jika ibu Jimmy tidak kunjung kembali setelah beberapa hari. Adegan selanjutnya Jimmy terlihat didatangi oleh dua orang dari perlindungan anak untuk mengajak Jimmy pergi. Namun Jimmy sendiri bersikukuh tidak mau pergi karena yakin sang ibu akan kembali. Melihat kejadian ini, Lucifer pun menggunakan kekuatannya dan berbicara dengan Jimmy jika hanya Jimmy yang bisa mengatasi siksaannya sendiri. Lucifer di sini juga sadar betapa kesepian dan sakitnya Jimmy ditinggal pergi sang ibu.
Di sini juga terjawab kenapa siksaan neraka Jimmy awalnya berupa kartun. Hal ini terjadi karena film kartunlah yang menemani Jimmy di saat kesendiriannya. Karena kekuatan Lucifer sudah kembali, Lucifer pun bisa mengendalikan waktu sebelum ibu Jimmy pergi agar Jimmy bisa mencegah sang ibu untuk tidak pergi meninggalkan Jimmy. Akhirnya Lucifer dan Chloe pun keluar dari siksaan neraka milik Jimmy. Sebelum kembali ke bumi, Chloe meminta kepada Lucifer agar dirinya bisa bertemu dengan Dan Espinosa. Sebelum menemui Dan, Lucifer kembali merasakan jika setelah membantu Jimmy, Lucifer justru merasa peduli kepada Jimmy. Hal ini sama persis saat Lucifer berhasil membantu Carol. Lucifer pun baru menyadari jika sebenarnya dia bisa peduli kepada siapapun dan juga bisa membantu siapapun. Dengan sangat bahagia, Lucifer berkata jika dirinya sudah siap untuk menjadi Tuhan. Sayangnya di sini tawa Lucifer hilang saat melihat Dan tidak ada di sana. Di Lux, Amy Nadine terlibat perdebatan dengan Messi mengenai kejadian sebelumnya. Amy Nadine berkata jika banyak polisi yang tidak lolos pelatihan karena Harris mencari seseorang yang benar-benar tepat di dalam tugasnya menjadi polisi. Amy Nadine pun lantas bertanya kenapa Messi melakukan hal seperti tadi. Apakah Messi ingin mengejek dan menertawakan dirinya? Messi pun menjawab jika dia sebenarnya ingin membantu Amy Nadine lulus pelatihan karena Messi peduli kepada Amy Nadine sebagai seorang teman. Sembari tersenyum, Messi berkata jika dia berjanji tidak akan mengejek Amy Nadine saat menjadi polisi nanti. Namun Amy Nadine ragu dengan janji yang diucapkan oleh Messi. Setelah kembali ke bumi, Lucifer berjanji kepada Chloe jika dia akan menemukan Dan. Saat pintu lift terbuka, di sini Lucifer kaget menemukan Dan yang tengah berada di penthouse-nya. Di sini Dan pun langsung berteriak memperingatkan Lucifer, namun malaikat wanita tersebut sudah terlebih dulu menyudutkan Lucifer. Sembari mengancam Lucifer dengan ujung runcing sayap miliknya, wanita ini berkata akhirnya dia bisa membalaskan dendam setelah bertahun-tahun penantiannya. Lucifer lantas bertanya, siapa dirimu karena kamu bukanlah salah satu dari saudaraku. Betapa terkejutnya Lucifer saat malaikat di hadapannya berkata, aku adalah anakmu. Dan season 6 episode 3 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya season 6 episode 4 hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua, Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye. Bye.